Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa yang sangat monumental bagi perjalanan perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi puncak pertama kebangkitan nasional yang menyatukan beragam perbedaan. Semua bersatu dalam semangat untuk menegaskan cita-cita perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda menjadi bukti kuat peran penting kaum muda dalam mengubah sejarah bangsa hingga akhirnya mencapai kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lingkar Semangat, channel yang mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda bukanlah peristiwa seketika. Kebangkitan nasional yang berhasil memecah kebuntuan primordialisme Nusantara ini memiliki runtutan panjang dalam perjuangan melawan penjajahan. Salah satunya dimulai dengan berdirinya Organisasi Kebangsaan dan Kepemudaan di awal abad ke-20. 16 Oktober 1905, Haji Samanhudi di Solo mendirikan Sarekat Dagang Islam. 20 Mei 1908, Dr. Sutomo bersama mahasiswa Stovia mendirikan Budi Utomo berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tahun 1907, R.M. Tirto Adisuryo mendirikan Surat Kabar pertama berbahasa Melayu Medan Priayi. Di Surabaya, tahun 1912, Cokro Aminoto mengikuti gerakan Haji Samanhudi dan merubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah 18 November 1912 di Yogyakarta. Setelah itu, mulai bermunculan organisasi dan perkumpulan pemuda lainnya yang bersifat kedaerahan di awal abad ke-20. Perubahan kesadaran politik di Nusantara tersebut tidak lepas dari kondisi nestapa kaum pribumi di tanah jajahan. Setelah ratusan tahun terus dihisap dan dibuat sengsara oleh rupa-rupa penindasan yang membuat kaum pribumi seakan berada pada kehidupan yang tidak manusiawi. Situasi tersebut menggerakkan para aktivis Belanda, di antaranya Theodor van Deventer yang mengkritik keras kondisi tersebut. Akhirnya, Ratu Wilhelmina membuat keputusan politik berupa program Trias van Deventer atau lebih dikenal dengan nama politik etis atau politik balas budi. Kebijakan ini meliputi irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Meski demikian, pelaksanaan ketiga program ini banyak diselewengkan oleh para pejabat kolonial dan kelompok kapitalis. Walaupun tidak sesuai harapan, politik etis telah membuka mata kaum muda pribumi yang kemudian bersentuhan dengan rupa-rupa ilmu pengetahuan dan peradaban baru yang bertolak belakang dengan kejumudan kolonialisme Hindia Belanda. Pendidikan terbukti menjadi pelita yang menyalakan api kebangkitan nasional. Kaum muda generasi itulah kemudian berperan penting dalam tumbuhnya kesadaran nasional dan mendirikan rupa-rupa organisasi dan perkumpulan pemuda. Beberapa tahun kemudian, tepatnya Desember 1925, Jong Islamitanbond mengadakan kongres di Yogyakarta yang merupakan kongres pertama organisasi pemuda kala itu. Kongres Pemuda tidak bisa dipisahkan dari situasi sosial kala itu. Politik ekonomi liberal yang sangat menyengsarakan kaum pribumi, tambah penindasan serta politik pecah belah pada berbagai organisasi yang dilakukan pemerintahan kolonial dan para kapitalis semakin menyadarkan para pemuda akan pentingnya kerjasama dan persatuan. Tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakan Kerapatan Besar Pemuda atau Kongres Pemuda pertama di Batavia yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres dihadiri oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), Jong Japa, Jong Sumatranbond, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islamitanbond, Jong Bataksbond, Pemuda Kaum Betawi, dan organisasi pemuda lainnya. Kongres ini belum menghasilkan resolusi yang penting karena masih ada perbedaan pandangan di antara para pemuda termasuk masalah bahasa persatuan. Sugondo Joyo Puspito, PPPI, Muhammad Yamin, Jong Sumatranbond, Amir Syarifuddin, Jong Bataksbond, Jelaimena, Jong Ambon, Muhammad Rum dan Muhammad Chai, Jong Islamitanbond, Muhammad Suud, Pemuda Kaum Betawi, pemusik Wage Rudolf Supratman.
dan Joko Marsaid, Jong Java, Kaca Sungkana, Pemuda Indonesia, RCI Sendok, Jong Celebes. Tokoh-tokoh ini bersama dengan tokoh pemuda lain dari berbagai organisasi dan perkumpulan pemuda termasuk SM Kartosuwiryo, Sarekat Islam, dan Mr. Sartono, PNI. Kemudian menginisiasi pelaksanaan Kongres Pemuda kedua yang menorehkan tinta emas kebangkitan nasional, Ikrar Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua dilangsungkan di Batavia 27-28 Oktober 1928 di 3 lokasi berbeda. Hari pertama di Gedung Katolike Jongolingen, Bonn. Hari kedua diadakan di Gedung Oost Java Bioskop dan penutupan di Gedung Indonesia Sulubis Kramat. Di gedung yang merupakan sebuah asrama mahasiswa ini, para pemuda berkumpul, berdiskusi, berdebat, dan berkongres. Kongres ini tentu saja tidak terselenggara dengan mudah. Rupa-rupa represi dan tekanan terus dilakukan, bahkan sejak jauh-jauh hari. Pemerintah Belanda melakukan pengawasan ketat, bahkan sampai penangkapan. Beberapa kegiatan tambahan seperti pawai dan arak-arakan termasuk yang dilarang dalam kongres tersebut. Sementara penyebutan kalimat merdeka sangat dilarang. Meski demikian, anak-anak muda masa itu hidup dalam lingkungan pergerakan nasional yang begitu menggelora. Mereka terus bersiasat di bawah hukum kolonial yang terus menjegal. Dalam Kongres Pemuda pertama, dimaklumatkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Pada Kongres Pemuda kedua inilah terjadi perubahan besar. Istilah bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia. Kongres Pemuda kedua pun ditutup dengan pembacaan hasil kongres. Seluruh peserta yang berasal dari beragam suku, agama, dan golongan memulai awal baru bagi perjuangan bangsa. Mereka bertekad bulat dalam satu sumpah, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Selain itu, dalam penutupan kongres ini pula, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara instrumental. Bangsa Indonesia dilahirkan oleh kaum muda melalui Sumpah Pemuda. Karenanya, sudah seharusnya dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda saat ini untuk terus berkarya membawa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Jika kalian punya saran untuk konten-konten video selanjutnya, jangan lupa ya untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, serta ikuti terus Lingkar Semangat untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.